Selamat datang di kanal kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas perjalanan hidup Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang meniti karir dari dunia bisnis hingga mencapai posisi Wakil Presiden Indonesia termuda. Mari kita telusuri latar belakang keluarga, pendidikan, bisnis, karir politik, kontroversi, dan kehidupan pribadinya secara mendalam. Latar belakang keluarga. Gibran Rakabuming Raka lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1987 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia adalah anak pertama dari pasangan Joko Widodo dan Iriana. Ayahnya, Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, adalah seorang pengusaha mebel sebelum terjun ke dunia politik dan menjadi Presiden Indonesia ke-7. Ibunya, Iriana, dikenal sebagai sosok yang sederhana dan penuh kasih sayang, mendampingi Jokowi dalam berbagai tahap kehidupan. Gibran memiliki dua saudara kandung. 1. Kahiyang Ayu, lahir pada tanggal 20 April tahun 1991. Kahiyang adalah anak kedua dan putri satu-satunya dari Presiden Joko Widodo dan Iriana. Ia menyelesaikan pendidikan di Universitas 11 Maret pada 2013 dan meraih gelar magister dari Institut Pertanian Bogor, IPB, pada 2019. Kahiyang menikah dengan Muhammad Bobi Afif Nasution pada tanggal 8 November tahun 2017. Pasangan ini dikaruniai 3 anak. Sedah Mirah Nasution, Panembahan Al-Nahyan Nasution, dan Panembahan Al-Saud Nasution. 2. Kaesang Pangarep, lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1994. Kaesang adalah anak bungsu dari keluarga Joko Widodo. Ia menempuh pendidikan di Anglo-Chinese School di Singapura dan lulus pada November tahun 2014. Kaesang dikenal sebagai pengusaha muda dan pernah membintangi film Cek Toko Sebelah pada 2016. Pada tanggal 10 Desember tahun 2022, Kaesang menikah dengan Erina Sofia Gudono, finalis Puteri Indonesia 2022 yang mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan. Gibran mengawali pendidikannya di SD Negeri 16 Mangkubumen Kidul, Surakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, pada tahun 2002, ia melanjutkan studi ke Singapura dan bersekolah di Anglo-Chinese School, ACS, International. Di ACS, Gibran mendapatkan pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan akademis dengan standar internasional. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Management Development Institute of Singapore, MDIS, mengambil jurusan bisnis. Selama di MDIS, Gibran aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan jaringan internasionalnya. Ia kemudian memperoleh gelar Bachelor of Science dari University of Technology Sydney, Australia, yang bekerja sama dengan MDIS. Pendidikan internasional yang ditempuhnya memberikan perspektif global dan keterampilan manajerial yang kuat, menjadi modal berharga dalam karir bisnis dan politiknya di kemudian hari. Karir bisnis sekembalinya ke Indonesia. Gibran memulai karir sebagai pengusaha di bidang kuliner. Ia mendirikan berbagai usaha yang menunjukkan inovasi dan kreativitasnya dalam dunia bisnis. Berikut beberapa bisnis yang pernah dan sedang dijalankan oleh Gibran. Chili Pari, didirikan pada tahun 2010, Chili Pari adalah perusahaan catering yang berfokus pada layanan untuk acara pernikahan dan event lainnya di Surakarta. Dengan modal awal sekitar 700 juta rupiah, Gibran berhasil mengembangkan Chili Pari menjadi salah satu penyedia layanan catering terkemuka di kota tersebut. Markobar, Martabak Kota Barat.
Usaha martabak ini dikenal dengan variasi topping yang beragam dan inovatif. Markobar berhasil menarik minat konsumen muda dan membuka beberapa cabang di berbagai kota. Namun, setelah Gibran fokus ke dunia politik, beberapa gerai markobar di Solo dan Semarang dikabarkan tutup. Goola, startup minuman tradisional Indonesia yang dikemas secara modern. Goola menawarkan berbagai minuman khas Indonesia dengan sentuhan inovatif, seperti es doger dan es cendol dalam kemasan menarik. Mangkokku, restoran cepat saji yang menyajikan berbagai menu rice bowl dengan cita rasa Nusantara. Mangkokku menjadi populer di kalangan milenial karena konsepnya yang modern dan harga yang terjangkau. Tugas Negara Bos, merek fashion yang menawarkan berbagai produk pakaian dengan desain yang unik dan kekinian. Merek ini menyasar kalangan muda yang ingin tampil beda dengan produk lokal berkualitas. Gibran Mart, platform e-commerce yang menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari dengan layanan pengiriman cepat. Gibran Mart bertujuan memudahkan masyarakat dalam berbelanja secara online. Hompimpa Games, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan permainan papan, board game, dengan tema budaya Indonesia. Hompimpa Games bertujuan mengenalkan dan melestarikan budaya lokal melalui media permainan yang edukatif dan menghibur. Kopi Jolo, kedai kopi yang menawarkan berbagai varian kopi lokal dengan cita rasa khas. Kopi Jolo menjadi tempat favorit bagi pecinta kopi yang ingin menikmati suasana nyaman dengan sajian berkualitas. Gibran Digital Agency, agen pemasaran digital yang menyediakan layanan konsultasi dan manajemen media sosial bagi UKM dan perusahaan. Agen ini membantu klien dalam meningkatkan visibilitas dan engagement di platform digital. Sang Pisang, merek kuliner berbasis pisang ini semula dirintis oleh adiknya, Kaesang Pangarep, namun Gibran juga turut memberikan kontribusi dalam pengembangan bisnis ini. Sang Pisang menawarkan berbagai olahan pisang seperti nugget pisang dengan topping modern, yang kini tersebar di banyak kota di Indonesia. Ternak Kopi, kedai kopi hasil kolaborasi dengan Kaesang Pangarep, yang menyajikan kopi lokal dengan harga terjangkau dan desain interior yang menarik untuk generasi muda. Gibran selalu berinovasi dan mampu menangkap peluang bisnis di berbagai sektor, menjadikannya salah satu pengusaha muda yang sukses di Indonesia. Karir politik. Tanggal 23 September tahun 2019, Gibran memulai karir politik dengan mendaftarkan diri sebagai kader PDI Perjuangan, PDIP. Ia menyerahkan berkas ke DPC PDIP Solo dan langsung mendapatkan kartu tanda anggota, KTA. Tanggal 24 Oktober tahun 2019, Gibran bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk mengutarakan niatnya maju dalam Pilkada Solo melalui PDIP. Menjadi Wali Kota Solo. Tanggal 17 Juni tahun 2020, Gibran resmi mendapatkan rekomendasi dari Megawati untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo. Ia berpasangan dengan Teguh Prakosa. Tanggal 16 Desember tahun 2020, pasangan Gibran Teguh menang telak dalam Pilkada Solo 2020 dengan perolehan suara mencapai 35.055. Tanggal 26 Februari tahun 2021, Gibran dan Teguh resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo di Gedung DPRD Solo. Mencalonkan sebagai Wakil Presiden. Pengusungan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden, Cawapres, mendampingi Prabowo Subianto diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Dalam rapat pimpinan nasional, Rapimnas, Golkar pada tanggal 21 Oktober tahun 2023. Hanya berselang sehari,
Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada tanggal 22 Oktober tahun 2023. Dalam pernyataannya, Prabowo menyebutkan bahwa Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari 8 partai politik, telah sepakat secara konsensus untuk mengusung dirinya sebagai calon presiden, capres, dan Gibran sebagai cawapres. Koalisi Indonesia Maju, KIM, sendiri terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, PBB, Partai Gelora, Partai Prima, Partai Garuda dan Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Polemik putusan Mahkamah Konstitusi, MK. Pengusungan Gibran sempat menjadi perbincangan hangat karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 90, PU 21, 2023. Yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, jabatan lain yang dipilih melalui pemilu. Dengan usia 36 tahun dan pengalaman hampir 3 tahun sebagai wali kota Solo, Gibran memenuhi syarat tersebut. Keputusan ini membuka jalan bagi Gibran untuk maju mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024. Pendaftaran ke KPU. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2023, pasangan Prabowo-Gibran secara resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Pengusungan Gibran menunjukkan dinamika baru dalam politik Indonesia, dengan munculnya tokoh muda yang membawa pengalaman kepala daerah ke level nasional. Koalisi Indonesia Maju berharap pasangan ini dapat memenangkan kontestasi politik terbesar di Indonesia pada 2024. Kemenangan dalam Pilpres 2024. Pada tanggal 14 Februari tahun 2024, Indonesia menggelar pemilu serentak. Prabowo Gibran meraih kemenangan dengan persentase suara yang signifikan. Komisi Pemilihan Umum, KPU, resmi mengumumkan kemenangan pasangan ini pada Maret tahun 2024 setelah seluruh proses penghitungan dan sengketa pemilu selesai. Keberhasilan mereka mencerminkan dukungan besar dari berbagai lapisan masyarakat, terutama pemilih muda yang melihat Gibran sebagai simbol generasi dalam politik. Pelantikan di Gedung MPR RI. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR RI. Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, pejabat negara, dan tamu undangan dari berbagai negara. Dalam pidato pertamanya sebagai presiden, Prabowo menyampaikan komitmen untuk melanjutkan pembangunan, memperkuat kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Sementara itu, Gibran menegaskan akan mendorong inovasi dan peran generasi muda dalam pemerintahan. Kontroversi. Karir politik Gibran tidak lepas dari berbagai kontroversi. Pencalonan wali kota Surakarta, banyak pihak menilai bahwa pencalonannya dipengaruhi oleh posisinya sebagai anak presiden. Namun, Gibran selalu menekankan bahwa ia maju atas keinginannya sendiri, bukan karena pengaruh keluarganya. Isu konflik kepentingan, dalam beberapa proyek pembangunan di Solo, ada tudingan keterlibatan pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan keluarga presiden. Namun, Gibran membantah dan menegaskan transparansi dalam setiap kebijakan. Usia minimum untuk cawapres.
Perubahan batas usia minimum untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden melalui keputusan Mahkamah Konstitusi memunculkan polemik. Mengingat Ketua MK, Anwar Usman, adalah paman Gibran. Namun, keputusan ini telah dinyatakan sah secara hukum. Kehidupan pribadi. Gibran menikah dengan Sally Ananda, Putri Solo 2009, pada tanggal 11 Juni tahun 2015. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh dengan tradisi Jawa. Pasangan ini dikaruniai 2 anak, Yan Etes Srinarendra, lahir pada tanggal 10 Maret tahun 2016. Yan Etes sering mencuri perhatian publik dengan tingkah lakunya yang menggemaskan. Ia bahkan dianggap sebagai ikon anak kecil modern di Indonesia. Lalembah Manah, putri kedua Gibran, lahir pada tanggal 15 November tahun 2019. Kehadirannya melengkapi kebahagiaan keluarga Gibran. Gibran dikenal sebagai sosok ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Meski sibuk dengan berbagai kegiatan, ia selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Kehidupan rumah tangganya menjadi contoh harmoni antara kehidupan pribadi dan karir. Penghargaan dan pencapaian. Penghargaan Wali Kota Terbaik 2022 diberikan atas keberhasilannya memodernisasi layanan publik di Surakarta. Tokoh Muda Inspiratif 2023. Pengakuan atas kontribusinya dalam dunia bisnis dan politik. Gelar kehormatan Kanjeng Pangeran Haryo dari Mangkunegaran Surakarta sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya untuk daerahnya. Masa depan politik. Sebagai Wakil Presiden Indonesia, Gibran menghadapi tantangan besar untuk memenuhi ekspektasi masyarakat, terutama dari generasi muda. Dengan latar belakang bisnis dan pengalaman sebagai wali kota, banyak yang optimis bahwa ia akan memberikan inovasi baru dalam pemerintahan. Demikianlah perjalanan hidup Gibran Rakabuming Raka, dari seorang pengusaha muda hingga menjadi wakil presiden Indonesia termuda. Perjalanan hidupnya mengajarkan kita tentang keberanian mengambil risiko, inovasi, dan dedikasi. Mari kita tunggu kontribusi lebih lanjut dari sosok inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini untuk informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.